Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Menganalisis Sifat Kependudukan Jepang dan Respon Bangsa Indonesia Terkait Kerja Paksa atau yang disebut dengan Romusa. Tetapi sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Alipah dari kelas 12 B3. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengenai yang pertama ada latar belakang, 2 pengertian Romusa, 3 sifat kependudukan Jepang, 4 tujuan pelaksanaan Romusa, 5 pelaksanaan Romusa, 6 dampak dari Romusa, 7 respon bangsa Indonesia terhadap Romusa, 8 perlawanan terhadap Jepang, yang ke-9 ada kesimpulan. Langsung saja kita ke materi pertama. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang datang dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Pada awalnya, Jepang menggunakan propaganda dengan janji kemerdekaan, tetapi kenyataannya, pemerintahan Jepang bersifat militeristik dan menindas. Hal ini melatar belakangi munculnya kebijakan kerja paksa yang dikenal sebagai Romusa. Yang kedua ada pengertian Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Istilah Romusa berarti buruh kasar yang dipaksa bekerja tanpa upah layak dan tanpa jaminan keselamatan. Para Romusa digunakan untuk membangun fasilitas militer seperti jalan, rel kereta api, dan benteng pertahanan demi kepentingan Jepang. Yang ketiga ada sifat kependudukan Jepang, yaitu yang pertama ada militeristik, yaitu pemerintahan dijalankan oleh militer. Yang kedua ada otoriter, yaitu rakyat tidak memiliki kebebasan. Yang ketiga ada eksploitatif, yaitu menguras sumber daya dan tenaga rakyat. Dan yang terakhir ada propagandis, yaitu menggunakan janji kemerdekaan untuk menarik simpati. Kemudian yang keempat ada kebijakan Jepang di bidang pendudukan. Mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang, pembentukan organisasi seperti ada Seinendan, Keibodan, Fujinkai, pengawasan ketat terhadap kehidupan masyarakat, dan ada penerapan kerja paksa. Kelima ada tujuan pelaksanaan Romusa. Pelaksanaan Romusa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Jepang dalam mendukung perang. Jepang membutuhkan banyak pekerja untuk membangun sarana perang dengan biaya yang lebih murah. Dengan Romusa ini, Jepang dapat menghemat biaya sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur militer. Pelaksanaan Romusa dilaksanakan secara paksa dengan melibatkan rakyat usia produktif, terutama laki-laki. Para Romusa bekerja dalam kondisi berat, kekurangan makanan, dan minim perawatan kesehatan. Banyak dari mereka dikirim keluar daerah, bahkan ke luar negeri sehingga tidak sedikit yang meninggal dunia akibat sakit dan kelelahan. Yang keenam ada dampak dari Romusa. Dari Romusa menimbulkan dampak besar bagi rakyat Indonesia. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, masyarakat mengalami kemiskinan dan kelaparan, serta terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan fisik dan mental akibat Romusa meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh ada respon bangsa Indonesia terhadap Romusa. Ada beberapa respon, yaitu yang pertama ada penolakan secara diam-diam. Sebagian rakyat menolak Romusa dengan cara bersembunyi, melarikan diri ke daerah terpencil, atau berpura-pura sakit. Beberapa aparat desa juga berusaha melindungi warganya agar tidak dikirim sebagai Romusa. Yang kedua ada perlawanan terbuka. Di beberapa daerah muncul perlawanan terbuka terhadap Jepang. Hal ini terjadi karena rakyat sudah tidak tahan karena penindasan, kekerasan, serta penderitaan akibat kerja paksa. Yang ketiga ada perlawanan melalui organisasi. Perlawanan terhadap Romusa juga dilakukan melalui organisasi-organisasi bentukan Jepang yang dimanfaatkan oleh tokoh Indonesia untuk kepentingan perjuangan nasional. Dan yang terakhir ada meningkatnya kesadaran nasional. Penderitaan ini dialami pada Romusa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Rakyat semakin menyadari pentingnya kemerdekaan untuk mengakhiri perjanjian dan penindasan. Kemudian yang kedelapan ada perlawanan terhadap Jepang. Kekejaman Jepang melalui Romusa memicu perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan dilakukan dengan berbagai cara seperti menghindari kewajiban Romusa, melarikan diri, hingga perlawanan bersenjata di beberapa daerah. Perlawanan ini juga membutuhkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, rumusan merupakan kebijakan kerja paksa yang mencerminkan sifat pendudukan Jepang yang kejam dan eksploitatif. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia dan mendorong munculnya perlawanan serta semangat nasionalisme. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang dampak buruk penjajahan dan pentingnya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.